Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saudaraku, untuk menyertai kita dalam segala aktivitas kita hari ini, kita sejenak melakukan ibadah pagi ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kau menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang menawar hati rindu, melipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudaraku, yang menjadi landasan renungan pagi ini, hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Aidang na disuruh dia bata anak na itu portibion asa uhuman na naing paluaon na portibion tahe ubahen na disuruh. Demikian firman Tuhan. Judul renungan ini sengaja diambil kabar gembira untuk saudara. Kabar gembira untuk saudara. Saudaraku, apa yang menjadi kabar gembira bagi kita pada saat ini? Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghancurkan, tetapi menyatukan. Bukan untuk membenci, tetapi mengasihi. Inilah tugas kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Saudaraku, bagaimana respon dunia ini? Sebelum kita melihat, saya teringat ketika baru pertama ditemukan vaksin. Ada sejumlah kelompok besar sangat bersukacita dengan ditemukannya vaksin ini. Tetapi konon sangat disayangkan, ada sebagian kecil kelompok tertentu yang menyaksikan vaksin itu sendiri. Vaksin COVID-19 yang sangat tersohor itu. Itu akalan-akalan orang. Siapa yang memakai vaksin ini akan mati pada waktunya di satu waktu. Atau dapat dideteksi hidupnya dengan vaksin itu
apa yang dilakukan, dan di mana dia berada. Bermacam-macam. Belum lagi sejumlah regulasi dan birokrasi oleh pemerintah dalam rangka penyaluran vaksin yang fenomenal dan gratis ini. Saudaraku, ada yang menolak, ada yang menyaksikan, dan bahkan sampai sekarang mereka ada kelompok yang tidak menerima. Akhirnya mereka rentan karena virus itu tetap ada di dunia ini. Siapa yang sudah divaksin, dia akan kuat. Imun mengalami masalahnya dan persoalannya. Tidak rentan dengan virus tersebut. Saudaraku, Yesus juga datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Persoalannya, percayakah kita? Ini saudaraku, ini menandakan bahwa Yesus itu, Allah itu sungguh mengasihi dirimu hingga ia datang untuk menyelamatkanmu. Care dengan kita, peduli dengan kita. Ia bahkan mereposisi dirinya dari Allah yang transenden menjadi imanen, yang jauh di sana menjadi manusia yang mengerti kehidupan kita. Ketahuilah saudaraku, kita adalah umat kesayangannya. Kita sangat dikasihinya. Bahkan ia berkorban dengan penderitaan dan kematiannya hanya untuk menyelamatkan kita. Namun saudaraku, bagaimana kita menerimanya? Terimalah dia. Imani dia. Jangan cueki dia. Song-song dia. Dia bersabda di gerejanya setiap hari Minggu. Penuhi gereja kita masing-masing. Ia memberi firman-Nya setiap hari. Dengar, beri waktumu untuk mendengar firman-Nya. Dia datang untuk menyelamatkanmu. Ulurkanlah tanganmu. Lihat, tangannya sudah diulurkan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Sambutlah dia. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah. Engkau sungguh baik. Engkau datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk merongrong, tetapi untuk memperbaiki yang telah rusak. Sungguh besar kasih-Mu dan kecintaan-Mu kepada kami, dan bahkan kepada dunia ini. Kami inilah umat tebusan-Mu. Biarlah kami Tuhan berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Hidup seturut dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Mari Tuhan berkati kami untuk menyongsong dan menyambut kedatangan-Mu ke dunia ini dengan mengulurkan tangan kami menyambut-Mu, membuka hati kami dan pintu rumah kami, pintu hati kami menjadi tempat diamnya Tuhan bersemayam dalam kehidupan kami. Agar Engkau memerintah rumah kami, memerintah hati kami, gereja kami, dimanapun kami berada. Kami mau berdoa buat saudara kami yang menderita penyakit. Kuatkan mereka dan sembuhkan Tuhan. Beri pengharapan yang hidup. Ingatkan firman-Mu kepada mereka juga. Engkau datang untuk menyelamatkan dunia ini, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang menderita dan berkesusahan. Pengharapan yang seperti itulah berikan kepada setiap orang yang menderita penyakit. Dan juga yang bersukacita yang berulang tahun hari ini, biarlah Tuhan dipermuliakan, berikan kesehatan, panjang umur dan nikmat hidup ini. Kiranya Tuhan menuntun hidup mereka ke depan, hingga mereka tetap senantiasa dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarlah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kami atas nama Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan kepada kita semuanya selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Shalom.